Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Topik kita kali ini adalah membahas tentang apresiasi karya seni rupa. Jadi, apa itu apresiasi karya seni rupa? Apresiasi karya seni rupa merupakan sebuah penghargaan seseorang atas kelebihan karya seni rupa yang dibuat oleh orang lain. Di lingkungan sekolah seperti kita saat ini, tentu yang dimaksudkan dengan karya orang lain adalah karya dari teman Anda sendiri. Ketika Anda mengamati sebuah karya seni rupa, kemudian Anda menilai karya tersebut sehingga keluar suara dari mulut Anda, sebuah ucapan penghargaan terhadap karya seni rupa tersebut, semisal Anda katakan, "Wah, keren banget karyanya, seperti karya ini digarap dengan sangat detail. Bahkan bayangan kerikil pun nampak jelas misalnya. Warnanya semua menyatu, luar biasa telatennya," dan lain-lain. Itu artinya Anda telah melakukan sebuah apresiasi terhadap karya seni rupa. Pendek kata, sebuah apresiasi itu merupakan penghargaan seseorang terhadap karya orang lain setelah dia melihat langsung. Jadi, dalam mengapresiasi karya seni rupa, seseorang tidak boleh menjelek-jelekan atau merendahkan karya orang lain. Misalnya, Anda katakan karya itu kurang menarik dan Anda tidak menyukainya. Atau semisalnya Anda berucap, "Sayang sekali karya ini nampak seperti belum selesai, terkesan dibuat ala kadarnya." Atau contoh lain misalnya, "Wah, karya ini sebenarnya bagus objeknya, namun saya tidak suka warnanya, karena warnanya terlalu norak." Atau contoh ucapan yang berbunyi, "Karya ini sangat bagus dan menarik sebetulnya, namun goresannya terkesan kaku sehingga mirip goresan anak TK." Contoh-contoh kalimat yang saya sebutkan ini dalam apresiasi karya seni rupa tidaklah patut untuk disampaikan, karena kalimat tersebut maknanya berlawanan dengan penghargaan pada karya seni rupa, bahkan malah menganggap remeh karya orang lain. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah penilaian dan penghargaan seseorang terhadap karya seni rupa itu bisa berbeda-beda? Tentu, setiap orang pasti berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena setiap pribadi individu itu berbeda-beda karakternya. Terutama adalah perbedaan kepribadian masing-masing tidak sama. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah, pertama, faktor perbedaan status sosial. Sebagai contoh, tingkat apresiasi seseorang dari keluarga nelayan yang tinggal di tepi laut dan jauh dari keramaian kota dibanding dengan tingkat apresiasi dari keluarga konglomerat yang tinggal di ibu kota misalnya, pasti akan berbeda. Ini adalah contoh tingkat sosial yang berbeda. Faktor yang kedua disebabkan tingkat intelektual yang berbeda. Misalnya, kemampuan apresiasi siswa kelas 2, kemampuan apresiasi siswa SMA kelas 11 dengan kemampuan apresiasi seorang mahasiswa semester 6 yang cerdas pastilah berbeda. Daya kemampuan intelektual mereka tidak sama. Faktor yang ketiga adalah dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. Misalnya, seseorang yang sering mendatangi sebuah pameran karya seni rupa dibandingkan dengan seseorang yang tidak pernah sama sekali mendatangi pameran karya seni rupa, tentu kemampuan mereka dalam mengapresiasi juga berbeda. Pengalaman mereka tidak sama. Adapun jenis-jenis apresiasi ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah apresiasi empatik, yaitu sebuah penghargaan seseorang terhadap karya seni orang lain yang dapat ditangkap hanya sebatas indrawi saja. Misalnya adalah penghargaan seseorang setelah melihat wujud karya seni rupa, atau mungkin setelah melihat warnanya, atau mungkin setelah melihat unsur-unsur karya seni rupa, semisal garisnya, bidangnya, atau mungkin yang lain. Kemudian barulah muncul dalam dirinya sebuah penghargaan atas apa yang telah dilihatnya. Bisa jadi begitu. Kemudian yang kedua adalah apresiasi estetis, yaitu penghargaan seseorang terhadap karya seni rupa dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Hal ini erat hubungannya dengan penilaian keindahan sebuah karya seni rupa. Tentu hal ini bisa dilakukan dengan penghayatan mendalam saat melihat karya seni rupa tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah apresiasi kritik, atau disebut juga dengan kritik karya seni rupa, yaitu penghargaan seseorang terhadap karya seni rupa dengan melibatkan klasifikasi dan tahapan-tahapan kritik karya seni rupa. Di antaranya adalah sering diawali dengan tahapan deskripsi, selanjutnya adalah tahapan analisis, kemudian tahapan interpretasi atau penafsiran, kemudian yang keempat adalah tahapan evaluasi serta kesimpulan hasil penilaian pada karya seni rupa. Ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam mengapresiasi karya seni rupa. Yang pertama adalah tahap pengamatan. Pada tahapan ini dilakukan dengan melibatkan ketajaman penglihatan mata serta diikuti dengan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang seni. Yang kedua adalah tindakan nyata, yaitu proses melihat langsung dengan aktivitas mencatat bagian poin-poin yang dianggap penting ataupun dianggap sesuatu yang bisa disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas psikologis emosional. Ini merupakan kegiatan menafsirkan karya seni rupa, kemudian mengevaluasinya sehingga mampu menimbulkan sebuah keyakinan imajinatif yang bisa mendorong ide-ide kreatif seseorang sehingga muncul. Artinya adalah, jika seseorang telah mengapresiasi karya seni rupa, maka aktivitas psikologis emosional muncul. Lantas ia mampu menafsirkan karya tersebut serta mampu mengevaluasinya, dan akhirnya ia menemukan ide kreatif untuk membuat karya yang baru. Kemudian yang keempat adalah aktivitas penghayatan, yaitu mengamati objek karya seni secara langsung dan melakukan pengamatan yang mendalam. Kemudian yang kelima adalah aktivitas penghargaan. Ini merupakan ungkapan penghargaan seseorang terhadap karya seni rupa setelah ia melampaui tahapan-tahapan awal hingga akhir. Pertanyaannya adalah, kenapa aktivitas penghargaan ini kita lakukan? Silakan dijawab. Kenapa? Ketahuilah bahwa seseorang akan semakin kreatif dan produktif dalam berkarya seni rupa manakala hasil karyanya benar-benar dihargai orang lain. Baik, selanjutnya adalah manfaat apresiasi karya seni rupa. Yang pertama adalah kita bisa mengenal bentuk karya seni. Misalnya, kita menjadi tahu bahwa karya seni ini namanya adalah lukisan, sedangkan yang itu namanya adalah keramik. Kemudian yang ini namanya adalah patung abstrak dan lain-lain. Selain itu, kita juga mengenal bahan dan alat yang digunakan. Semisal bahannya dari tanah liat, dari semen, dan lain-lain. Serta alat-alat yang digunakan pun juga akan tahu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa suka pada karya seni. Sesuatu yang dekat dengan diri seseorang, terus-menerus sering dilihatnya, maka lambat laun akan bisa menumbuhkan rasa suka, terutama terkait dengan karya seni rupa. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang baru, terutama terkait dengan pengalaman mengapresiasi karya seni rupa. Adapun tujuan apresiasi karya seni rupa itu adalah untuk menjadikan seseorang yang mengapresiasi karya seni, pada akhirnya dia menjadi tahu tentang apa nama karya seni yang diapresiasi, bagaimana cara membuat karya seni tersebut, serta tahu alasan kenapa karya seni rupa tersebut dibuat. Dengan demikian, maka tentunya akan bertambah pengetahuan dan pengalamannya di bidang apresiasi karya seni rupa. Perlu Anda pahami bahwa di era perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, istilah seni rupa tidak lagi identik dengan lukisan dan patung saja. Namun, seni rupa saat ini sudah berkembang dalam berbagai bentuk. Misalnya adalah karya reklame yang menggunakan media audiovisual. Hal ini juga merupakan bagian dari seni rupa itu sendiri. Dan tentu masih akan ada perkembangan lain sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang apresiasi karya seni rupa. Selanjutnya nanti Anda latihan mengapresiasi karya seni rupa buatan teman Anda sendiri untuk memperkuat pemahaman Anda tentang apresiasi karya seni rupa. Semoga tayangan video ini bermanfaat.
Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.